Jokowi Sekutu MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA N 10, dan yang kami hormati pula pemateri hari ini Ibu Eliyin MPD Psikolog, maaf MPC Psikolog, dan yang kami cintai dan sayangi pula siswa-siswi SMA N Negeri 10 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anugerah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini tanggal 30 September 2024 kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dalam acara seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa bagi siswa SMA N 10 tanpa kurang suatu apapun. Oke, kita di sini sekarang berkumpul. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara inti yaitu seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa bagi siswa SMA 10. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan CV atau latar belakang dari pemateri kita hari ini ya. Beliau adalah Ibu Eliyin Trimukaromah, S.Psi, M.Psi, Psikolog. Jadi beliau adalah praktisi psikolog. Kalau Bu Rizka Magister Psikologi, kalau Ibu Eliyin profesi psikolog. Beliau lulusan di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah. Jawa Tengah, yang mau kuliah ke Jawa Tengah ya, silahkan boleh disimak materi dari beliau. Oke, beliau saat ini aktif mengisi konseling, layanan konseling di beberapa biro psikologi, salah satunya di ruang konseling Jakarta Selatan. Oke, sudah siap menerima materi hari ini? Kita bangun semangat dulu. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima
Perkenalkan, nama saya Farel Agus Gantoro. Saya dari kelas 10-8. Oke, Farel. Berarti tadi Farel kurang fokus ya, karena dia malah nyebutin jumlah sapinya. Berarti yang lain tadi bisa fokus karena tetap fokus mengikuti apa yang saya ucapkan. Tepuk tangan bagi kalian semua. Oke, tahu nggak teman-teman, hari ini kita mau membahas materi terkait apa? Oke, sebelumnya udah pernah dengar bullying itu apa? Taunya dari mana? Dari sosmed, dari Google, terus pernah nggak melihat langsung? Di mana? Di sekolah. Terus kalau lihat apa yang dilakukan? Kalau melihat bullying itu apa yang dilakukan? Tegur, terus melaporkan ke guru. Terus ada nggak yang diem aja? Malah ikut-ikut. Nah itu nggak boleh ya berarti ya. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang pernah ngejek temennya? Banyak banget ya yang pernah. Biasanya ngejek itu yang sering tuh manggil nama orang tua. Terus selain itu ada nggak yang pernah nyubit temennya? Nendang temennya pernah nggak nendang? Yang paling sering dilakukan yang apa? Nendang, jiwit, manggil nama orang tua, berarti ngejek ya, ejekan ya. Jadi mengejek, menendang, mencubit, dan memukul termasuk perilaku bullying. Nah, jadi menurut teman-teman sepele ya. Menurut teman-teman sepele, tapi itu udah masuk ke perilaku. Boleh nggak kita ngebully teman tuh? Jadi nggak boleh ya. Jadi meskipun kayak mengejek, terus kemudian mencubit, itu tuh kalau bisa dihindari kayak gitu. Padahal niatnya kita mesti hanya main-main candaan gitu. Selanjutnya, nah apa itu bullying? Siapa yang mau jawab bullying itu apa? Apa? Ada yang mau jawab nggak? Bullying itu apa? Bullying atau contohnya bullying? Masa cowok-cowok nggak berani jawab? Apa bullying? Bullying, contohnya bullying. Pemanggilan orang tua. Jadi bullying adalah tindakan penggunaan kekerasan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis. Jadi ada 4 macam nanti. Ada verbal, fisik, psikologis, kemudian ada cyber atau media. Nah, bullying itu membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Jadi kita ketika membuli teman itu akan berdampak pada teman merasa
Kalau korban itu biasanya memiliki kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun non fisik. Jadi anak atau orang yang biasanya jadi korban itu tuh cenderung punya hal-hal yang menonjol. Misal dari segi fisik dia terlihat gemuk, terlihat kecil, terus rambutnya keriting maupun rambutnya beda seperti itu. Nah, kemudian kalau yang pelaku itu biasanya memiliki sikap hiperaktif, kemudian dia impulsif, kemudian dia menuntut perhatian, tidak patuh, menentang, merusak, ingin menguasai orang lain. Jadi biasanya pelaku ini tuh cenderung nggak bisa diam. Jadi dia berusaha cari kegiatan atau cari perhatian dengan musilin teman-temannya itu tadi kayak gitu. Kemudian saksi adalah seorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan. Jadi saksi sendiri itu orang yang melihat kejadian perundungan itu tadi. Jadi ada 3 pihak yang terlibat. Siapa aja? Nah, meskipun jadi saksi, itu tuh juga bisa berdampak pada si saksi. Jadi yang punya dampaknya itu nggak hanya jadi korban, jadi pelaku, tapi jadi saksi itu juga ada dampaknya. Next. Nah, ini karakteristik pelaku dan korban. Pelaku itu biasanya percaya dirinya yang berlebih, kemudian kurang memiliki empati, kemudian bersikap agresif. Di sini ada yang tahu empati itu apa? Halo? Empati ada yang tahu nggak empati? Rasa peduli, oke. Empati itu peduli ke orang lain. Jadi pelaku itu karakteristiknya adalah kurang memiliki empati kepada orang lain. Jadi dia ketika melakukan bullying kepada temannya itu bisa jadi dia nggak merasa bersalah seperti itu. Selanjutnya korban itu rendah diri, pemalu, mudah terpengaruh, sensitif, kemudian suka menyendiri, kemudian kurang populer. Nah, ini teman-teman yang suka menyendiri kayak gitu, terus habis itu mudah terpengaruh, sensitif, ini kalau bisa diusahakan untuk cari teman kayak gitu. Nanti kalau semuanya terlihat hanya menyendiri dan nanti banyak ada geng-geng atau orang-orang yang usil, nah itu pasti akan jadi korban buat jadi korban bullying kayak gitu. Jadi kita jangan sampai rendah diri. Kita harus percaya dengan diri sendiri kayak gitu. Meskipun ada kekurangan yang dimiliki, pastikan ada kelebihan yang kita miliki juga kayak gitu. Selanjutnya, nah ini untuk fenomena atau kejadian bullying. UNICEF 2020 mencatat setidaknya ada 41 pelajar di Indonesia berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan. Sementara itu 22% perundungan yang mereka terima berupa ejekan dan penghancuran barang secara terpaksa. Jadi dari UNICEF sendiri itu menyatakan bahwa banyak terjadi perundungan itu sekitar 41 pelajar itu berusianya 15 tahun, sekitar 15 tahun. Nah, di sini teman-teman usianya berapa nih? 16, berarti kan range antara 16 sampai 15. Karena itu masa peralihan dari remaja menuju ke dewasa seperti itu kan. Ketika kita ada masa peralihan remaja ke dewasa itu pasti terjadi banyak perubahan. Nah, biasanya yang memicu kita untuk melakukan hal-hal yang baru adalah masa perubahan tersebut seperti itu. Nah, kalau untuk ejekan tadi termasuk dalam bullying secara verbal. Kalau untuk penghancuran barang, jadi memang verbal itu yang berupa ucapan. Kalau yang fisik itu berupa tindakan. Selanjutnya yang Juli 2023 berinisial B 8 tahun dikenal anak yang baik dan ceria meninggal karena menjadi korban perundungan.
keterangan saksi, pasca dibully, korban mengalami ketakutan saat tidur, tidak mau makan dan mengalami sakit badan. Korban dilarikan ke rumah sakit namun tidak bisa tertolong. Jadi di sini dijelaskan bahwa si B ini juga anak yang ceria, tapi nggak menutup kemungkinan ternyata si B ini jadi korban bully loh, kayak gitu. Jadi memang ketika kita nggak punya prinsip, kita nggak percaya diri dengan diri sendiri, nah itu tuh akan memungkinkan kita bisa menjadi korban bullying tadi. Jadi diusahakan kita tetap bisa membatasi diri, bisa membawa diri. Kemudian ketika ada hal seperti itu, tugas kita adalah tetap meningkatkan prestasi yang kita miliki. Kemudian di tahun 2023 juga itu ada ARR 15 tahun menikam temannya di sekolah hingga luka parah. Hal ini dikarenakan pelaku sakit hati dan besar karena sering dirundung oleh korban. Kejadian itu pun menjadi bukti bahwa perundungan memiliki dampak yang tak pernah terduga-duga. Jadi kan ada istilah korban akan menjadi pelaku. Jadi sebenarnya korban ini punya karakter yang baik, tapi karena tadi terbawa dendam, terbawa lingkungan kayak gitu. Nah jadinya dia bisa melakukan tindakan kekerasan itu tadi. Jadi memang bukan hanya berpengaruh ke psikologis, tapi ternyata si korban bisa melakukan hal-hal kekerasan bahkan sampai merenggut nyawa. Jadi memang bullying ini perlu untuk segera diatasi seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga masih banyak terkait fenomena-fenomena bullying seperti itu. Ternyata kemudian ada faktor penyebab bullying. Halo. Selanjutnya itu ada faktor penyebab bullying, ada dari korban dan dari pelaku. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan tadi terkait korban bullying itu memiliki fisik yang berbeda atau mencolok. Seperti contohnya, misal terlihat gemuk, kemudian terlihat punya rambut keriting kayak gitu. Nah itu pasti akan sering jadi untuk sasaran korban bullying kayak gitu. Nah kemudian dianggap lemah dan tidak bisa membela diri, percaya diri rendah, kurang memiliki banyak teman. Nah biasanya karakteristik korban-korban bullying itu seperti itu. Mereka punya percaya diri rendah sehingga teman-temannya bisa untuk menindas kayak gitu. Ketika ditindas itu si korbannya itu nggak punya kuasa kayak gitu. Jadi mereka istilahnya pasrah kayak gitu loh. Nah seharusnya kalau kita jadi korban bully itu kita bisa untuk membela diri kayak gitu. Selanjutnya pelaku bullying itu memiliki popularitas, impulsif, regulasi emosi yang kurang baik, minim empati, kemampuan sosial rendah. Jadi untuk pelaku bullying sendiri itu pasti punya perilaku impulsif. Impulsif itu bertindak tanpa berpikir seperti itu. Jadi misal dia pengen melakukan sesuatu, nah itu tanpa berpikir panjang dia langsung bergerak kayak gitu. Kemudian regulasi emosi yang kurang baik, ketika merasa marah, merasa jengkel, si pelaku akan melampiaskannya ke orang lain. Nah itu juga kurang baik kayak gitu. Itu indikator regulasi emosi kurang baik. Minim empati tadi, tidak bisa merasakan, tidak bisa peduli kepada orang lain sehingga ia cenderung melakukan kekerasan ke orang lain. Terus kemudian kemampuan sosialnya rendah, kurang mampu bersosialisasi. Jadi ketika bersosialisasi dengan orang lain, ia cenderung untuk menyakiti seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab bullying itu karena tradisi balas dendam, ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai keinginan, mendapatkan kepuasan dan iri hati. Nah di sini teman-teman, kenapa sih ngejek temen kayak gitu? Apa motivasinya? Karena menganggapnya bercanda. Kalau mengejek, kalau
menendang itu apa? Bercanda. Oke, berarti kan karena rata-rata bercanda ya, padahal sebenarnya kadang hal itu bisa menyakiti teman kita kayak gitu. Nah, itu kadang yang mempengaruhi seperti itu. Jadi niatnya bercanda tapi ternyata malah menyakiti. Kemudian nanti malah jadinya korbannya itu balas dendam. Nah, jadinya kan malah jadi perilaku bullying kayak gitu. Selanjutnya pengaruh informasi dari sosial media, misalnya film yang memunculkan adegan kekerasan dan tindakan agresif yang menjadi model bagi anak untuk melakukan perilaku bullying terhadap temannya. Nah, di sini ada nggak yang lihat apa perilaku atau tindakan yang kurang baik terus kemudian iseng-iseng nyontoin ke temannya kayak gitu? Kalau pernah apa? Pernah juga? Atau apa dapat omongan baru nih, misal misuhnya itu dapat dari temennya ketika main game kayak gitu. Jadi memang selain dari lingkungan kita, ternyata sosial media itu juga berpengaruh ya. Banyak kan teman-teman yang di sini dapat informasi dari sosial media? Banyak? Halo? Ya, sosial media kan banyak memberikan informasi bagi kita ya. Nah, itu pinter-pinternya kita buat memilah mana informasi yang bisa diterapkan sama nggak bisa diterapkan kayak gitu. Sama halnya dengan faktor yang menyebabkan bullying tadi, kalau semuanya ada informasi-informasi negatif itu sebaiknya jangan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mencontoh dari perilaku orang tua, nah mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pasti kan teman-teman banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua ya. Ada yang ya, ada yang enggak. Oke. Nah, banyak enggak teman-teman yang mencontoh perilaku orang tua? Banyak sekali. Contohnya apa? Perilakunya seperti apa? Orang tua ada perilaku kayak gitu. Misal ketika anaknya melakukan kesalahan, itu apa yang dilakukan orang tua, terus gimana cara menasehatinya. Berarti orang tua selama ini cenderung membentak seperti itu. Ketika ada masalah berarti dibentak gitu. Jadi orang tua nggak ada sih yang dibicarakan baik-baik. Akan baik-baik. Jadi memang lingkungan keluarga orang tua itu juga sangat berpengaruh ya, karena kan teman-teman pasti lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bener nggak? Di rumah apa di luar rumah? Nah, berarti kan banyak berinteraksi dengan orang tua. Nah, ketika kita berinteraksi, bersosialisasi, itu pasti kita dapat pelajaran atau ilmu baru. Nah, kita akan cenderung meniru apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bener nggak? Nah, biasanya yang lebih gampang untuk ditiru itu adalah hal-hal yang buruk, bener nggak? Jadi memang kita perlu untuk bisa memfilter atau menyaring informasi benar dan buruk, terus nanti kita terapkan yang baiknya aja kayak gitu. Nah, kalau terkait pola asuh ini juga ketika ada orang tua
pengajaran yang kaku, sehingga sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakat non-akademisnya, penyalurannya dengan kejahilannya dan menyiksa. Kemudian budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat juga dapat menjadi salah satu penyebab bullying sebagai wujud dari timbul budaya senioritas. Ini di sini siapa yang merasa punya energi banyak banget? Energinya banyak banget, aktif. Siapa? Nah, yang aktif-aktif ini ikut kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan fisik-fisik nggak? Jadi memang ketika kita punya energi berlebih, itu sebaiknya kita ikut aktivitas fisik kayak gitu. Nah, itu untuk menyalurkan energi-energi yang berlebih tadi. Kalau semuanya tidak disalurkan dengan baik, nanti dia akan malah kita menyalurkannya dengan kejahilan ke teman-teman kayak gitu. Bener? Karena nggak ada wadah buat kita menyalurkan energi. Jadi sebisa mungkin kita memahami diri nih, oh energiku berlebih nih, berarti aku harus cari kegiatan biar nanti aku nggak menyusahkan teman-teman atau menyakiti teman-teman gitu. Jadi memang ketika teman-teman punya energi, silahkan ikut kegiatan-kegiatan yang beraktivitas fisik kayak gitu untuk menyalurkan energi tersebut seperti itu. Selanjutnya, ini ada dampak-dampak bullying. Tadi kan saya menyampaikan bahwa dampak bullying itu bukan hanya berdampak pada korban, pelaku, terus ke saksi. Ternyata saksi juga mendapat dampak loh dari adanya bullying ini. Nah, kalau dari korban itu ada luka fisik, psikologis, kemudian percayaan diri rendah, merasa malu, trauma, takut datang ke sekolah, jadinya motivasi untuk belajar berprestasinya turun. Terus kemudian jangka panjangnya ada gangguan psikologi, terus yang sangat fatal adalah bisa mengakhiri hidup gitu, karena saking merasa tertekannya dengan keadaan di sekolah karena adanya bullying tersebut. Jadi memang perlu teman-teman ingat ya, karena kadang batasan candaan kita dengan orang lain itu kan berbeda. Jadi kan terkadang berbeda. Jadi jangan sampai bercandanya itu berlebihan. Selanjutnya ada di pelaku. Nah, itu pelaku akan belajar bahwa tidak ada resiko bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosial. Jadi ketika pelaku tidak ditindak secara tegas, itu akan punya pemikiran bahwa oh ternyata perilakuku nggak masalah bagi orang lain, oh ternyata aku nggak apa-apa melakukan hal tersebut lagi karena nggak ada sanksi apa-apa kayak gitu. Nah, perlunya untuk ditindak. Kemudian ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Jadi nanti kedepannya itu ditakutkan menjadi hal-hal yang lebih serius kayak gitu. Kemudian untuk saksi sendiri itu bisa mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, mengalami tekanan psikologis yang berat, kemudian merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dapat mengalami penurunan prestasi. Jadi untuk saksi sendiri itu kurang lebih sama dengan si korban, takut untuk menjadi korban selanjutnya, kemudian mengalami psikologis karena pasti ada rasa nggak nyaman kan ketika melihat teman disakiti. Itu teman-teman rasanya gimana? Sakit hati. Nah itu kan bikin perasaannya nggak nyaman kan. Nah itu kan sebagai saksi pasti akan berpengaruh juga seperti itu. Selanjutnya, nah ini bahaya bullying. Jadi bullying itu adalah bentuk awal dari sebuah kekerasan. Sebelum adanya kekerasan itu adanya bullying, kemudian untuk selanjutnya kekerasan itu bisa mengakibatkan korban melukai diri sendiri dan orang lain kayak gitu.
Nah, selama ini teman-teman ketika pernah nggak kayak merasa jadi korban bullying? Pernah? Nggak pernah? Oke. Atau bahkan merasa jadi pelaku? Pernah. Oke. Jadi memang jangan sampai untuk kita jadi pelaku ya teman-teman. Nanti takutnya si korban itu akan merasa nggak nyaman dan kemudian akan membuat semua orang jadi nggak nyaman. Karena kan untuk jangka panjangnya ketika kita jadi pelaku nanti kita akan cenderung menggampangkan, mengentengkan, dan nanti akan berubah menjadi tindak kriminal. Kan di sini kan nggak pengen toh teman-teman punya masa depan yang kurang baik. Pengen nggak? Pastinya kan pengen baik, sukses kayak gitu ya. Jadi kan diusahakan dari sekarang untuk berperilaku yang baik seperti itu, jadi agar nanti masa depannya bisa baik seperti itu. Next. Nah, ini upaya pencegahan bullying. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan dari sistem. Nah, sistem itu tuh ada dari diri sendiri, kemudian ada dari teman sebaya, ada dari guru, ada dari orang tua, atau dari lingkungan sekolah kayak gitu. Jadi sistem itu tuh meliputi banyak komponen. Komponennya tadi ada siapa aja? Ada siapa? Yang bisa mencegah bullying siapa aja? Guru, terus polisi, terus orang tua, terus diri sendiri, terus Gusti Allah, terus teman sama teman-teman, lingkungan teman. Nah, kan banyak juga ya teman-teman kan sekarang banyak bergaulnya dengan teman sebaya kan. Pastinya kan dapat pengaruh baik dan buruk nggak dari teman-temannya? Enggak? Ya, banyak kan pengaruh baik atau buruk? Kalau buruk dilakukan apa dihiraukan? Selama ini kalau teman-temannya ngajarin sesuatu itu dihiraukan atau dilakukan? Dilakukan. Kenapa? Setengah, tapi banyak untuk dilakukan. Jadi itu juga kurang baik ya teman-teman. Untuk perilaku yang kurang baik itu silahkan dihiraukan seperti itu. Nah, yang pertama itu ada menjalin pertemanan yang positif. Menjalin pertemanan positif itu kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Gimana? Yang baik-baik saja contohnya. Jadi yang positif itu tidak ada kekerasan seperti itu. Saling menyayangi. Di sini teman-teman sayang nggak sama teman-temannya? Berarti damai ya, nggak ada bullying ya di sekolah ya. Dan katanya sayang, kalau sayang kan berarti kan menjadi pertemanan yang positif. Kenapa? Gemas? Oke, gemas berarti kan kalau gemes kan tetap ada batasannya kan ya. Selanjutnya menunjukkan prestasi yang dimiliki. Jadi biasanya pelaku itu adalah orang-orang yang iri kepada kita. Jadi tugas kita adalah untuk tetap kita fokus pada prestasi yang kita miliki kayak gitu. Ketika kita fokus nanti si pelaku itu akan menyerah karena kan kita nggak menghiraukan bullyingnya kayak gitu. Jadi kita tetap fokus pada prestasi yang kita miliki, tetap belajar, tetap semangat gitu. Terus menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, semakin kita percaya diri, pelaku itu akan minder kayak gitu. Karena kan pada dasarnya pelaku itu kan menjahili karena ya tadi iri, terus habis itu nggak ada wadah buat menyalurkan energinya. Jadi kalau semuanya kita punya rasa percaya diri yang tinggi, itu kita bisa untuk nggak jadi korban lagi. Nanti kalau semuanya kita merasa menjadi korban, silahkan untuk melapor. Selanjutnya memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Nah, di sini siapa yang suka ngolok-ngolok temennya karena fisiknya berbeda? Jadi kan memang
setiap individu itu punya karakteristik, punya cirinya berbeda-beda ya. Nggak mungkin kan kamu sama-sama kayak yang ini, pasti kan ada perbedaan kan. Nah, itu pasti setiap individu itu punya perbedaan dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi tugas kita adalah bisa memahami kemudian bisa menerima. Jadi nanti kita nggak mengolok-olok si teman tersebut kayak gitu. Merangkul teman yang menjadi korban perundungan. Nah, tadi misal jadi saksi apa yang dilakukan. Tadi kan ada yang melapor, kemudian ada nggak yang di sini nemenin temennya yang jadi korban? Kenapa? Mau bertanya nanti ya. Terus habis itu melaporkan kepada orang tua, guru atau pihak sekolah. Jadi memang ketika kita jadi korban atau jadi saksi silahkan melapor ke guru kemudian pihak sekolah agar segera ditindak seperti itu. Next. Nah ini kalau secara keseluruhan untuk pihak sekolah bisa dilakukan asesmen atau melakukan screening kira-kira siapa yang jadi korban bullying. Kemudian setelah itu dilakukan diskusi mengenai kebijakan sekolah mengenai bullying, itu bagaimana cara melaporkan, kemudian sanksi-sanksi yang didapatkan apa saja seperti itu. Kemudian kontak dengan orang tua. Jadi memang hubungan dengan orang tua itu perlu untuk dilakukan ya, karena kan orang tua banyak untuk bertanggung jawab kepada kita seperti itu. Jadi jangan sampai untuk menghiraukan orang tua seperti itu. Next. Nah, peran sekolah dalam mencegah bullying. Ada pengembangan kurikulum, mengintegrasikan pendidikan tentang bullying, kemudian membentuk tim anti bullying, memfasilitasi penanganan kasus bullying, kemudian kampanye anti bullying, itu meningkatkan kesadaran dan edukasi, pengembangan sistem pelaporan, memudahkan pelaporan dan penanganan kasus. Jadi memang dari pihak sekolah sendiri itu harus memfasilitasi murid-muridnya untuk tahu bagaimana ketika nanti ada bullying itu apa yang perlu dilakukan, terus kemudian larinya kemana, terus untuk ciri-ciri itu udah bisa dikatakan bullying itu seperti apa, seperti itu. Next. Nah, untuk pemberdayaan siswa dalam pencegahan, next. Nah, ini terkait nafsa. Nafsa itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Next. Apa itu nafsa? Next. Nah, ini ada tiga itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, itu untuk narkotika sendiri itu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi itu obat-obatan yang menimbulkan ketergantungan untuk menghilangkan rasa-rasa nyeri. Kemudian psikotropika itu adalah menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi nanti berpengaruh ke perilakunya seseorang seperti itu. Zat adiktif itu adalah berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi memang ketiga-tiganya adalah zat obat-obatan yang menimbulkan ketergantungan bagi seseorang seperti itu. Next. Jenis-jenis nafsa ada 3. Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Nah, yang narkotika itu ada opium, morfin, heroin, kokain, dan ganja. Psikotropika ada amfetamin, ekstasi, LSD, dan obat penenang. Kemudian zat adiktif ada alkohol, rokok, dan minuman berenergi. Jadi mungkin yang untuk narkotika dan psikotropika itu pasti masih agak asing bagi teman-teman ya. Kalau yang untuk zat adiktif kan udah pernah pasti ya menemui rokok kayak gitu, terus kemudian minuman beralkohol kayak gitu. Next. Nah, ini dampak penggunaan nafsa itu ada secara fisik, psikis, kemudian sosial. Kalau fisik itu berhubungan dengan anggota tubuh. Nah, itu kalau digunakan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Kemudian bisa menyebabkan overdosis hingga menyebabkan kematian. Kemudian kalau untuk psikis sendiri itu
konflik dalam keluarga, kemudian masalah hukum, pasti nanti kan ketika kita mengkonsumsi hal tersebut pasti adrenalinnya kan semakin tinggi. Nah itu pasti akan melakukan hal-hal yang menantang seperti itu. Nanti takutnya akan menyalahi aturan dan bermasalah dengan hukum. Next. Next. Nah ini untuk bahaya penggunaan itu ada bahaya fisik, bahaya psikis dan bahaya sosial. Nah itu tadi hampir sama terkait dampak dan bahayanya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk pemaparannya sampai di sini belum selesai. Pertanyaan? Ya udah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pemaparan dari Ibu, siapa tadi namanya? Oh, Ibu Irin, hafal ya? Udah hafal sayang dong. Kan maka tak kenal maka tak sayang. Berarti sekarang sudah hafal, sudah sah? Oke. Masih ada waktu, saya buka pertanyaan untuk 2 orang, ada? Silahkan. Mbak, ada yang mau bertanya, Mbak? Mas? Oh, ini ada penanya bukan dari siswa tapi dari magang. Jadi ada mahasiswa magang, boleh karena kita audiensnya nggak dari siswa aja. Ini mumpung ya, ini khusus hari ini pematerinya cuantik. GE. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Jadustri Caksono, bisa dipanggil Krisna. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan saya dulu juga alumni di sini. Saya ada beberapa pertanyaan gitu, mohon izin. Untuk yang pertama itu adalah bagaimana hubungan sebab akibat antara fenomena bullying dan kecenderungan penyalahgunaan nafsa. Apakah korban bullying memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan zat tersebut, dan intervensi apa yang paling sesuai untuk mencegah hal tersebut? Terus yang kedua itu lebih ke soal yang bullying tadi. Apakah jika sampai ada korban bullying yang sampai meregang nyawa, apakah hukum yang akan diberikan bagi pelaku itu masih bisa digunakan hukum anak di bawah umur jika memang konteksnya itu siswa di bawah umur? Jadi ya, jika sampai terjadi kehilangan nyawa itu apakah masih bisa diwajarkan jika penggunaan hukum di bawah umur, ataukah perlu revisi untuk hukum di bawah umur? Begitu, sekian. Oke, terima kasih. Pertama, pertanyaannya. Yang pertama, apa hubungan timbal balik bullying dan penggunaan nafsa? Boleh langsung dijawab. Baik, saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, apa hubungan timbal balik antara bullying dengan nafsa, penggunaan nafsa gitu? Apakah para pelaku nafsa lebih rentan, pelaku bullying lebih rentan dalam penggunaan nafsa seperti itu? Oh, pelaku dan korban. Jadi memang untuk
Kemudian untuk nafsa sendiri kan di lingkungan kita tidak menormalkan untuk penggunaan zat-zat yang atau obat-obat terlarang di luar resep dokter kayak gitu. Jadi memang untuk hubungan ketika pelaku bullying menjadi pengguna nafsa itu memang kemungkinan ada, tapi tidak secara tidak dipastikan bahwa pelaku itu setiap pelaku menggunakan nafsa kayak gitu. Jadi memang pada halnya kan kalau di karakteristik remaja sendiri atau orang kan pasti memiliki rasa ketahunan yang tinggi kayak gitu. Nah, ketika tidak punya hal yang bisa dilakukan, maka orang-orang tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang di luar norma seperti itu. Dan memang ketika teman itu berpengaruh, lingkungan pertemanan berpengaruh, nah itu ketika kita tidak bisa membatasi pasti akan membawa kita ke hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi memang untuk hubungan timbal balik antara korban pelaku bullying terhadap penggunaan nafsa itu ada, tapi tidak bisa untuk paten kayak gitu. Jadi memang karena kan mereka juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi memang bullying tadi kan ada faktor dari internal sama eksternal. Kemudian si penggunaan nafsa kan pasti ada faktor internal dan eksternal juga seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas? Sudah. Terus Oke, untuk pertanyaan kedua, apabila ada korban bully sampai suicide dan pelakunya itu masih di bawah umur, bagaimana hukum untuk si pelakunya ini, sedangkan pelakunya masih di bawah umur? Oke, jadi kalau mungkin terkait hukum saya kurang menguasai ya Mas, karena kan memang untuk jurusan saya sendiri adalah psikolog, ilmu mengenai psikologi manusia. Jadi mungkin untuk hukum yang di bawah umur kan memang saat ini ketika anak melakukan kesalahan di bawah umur itu pasti akan cenderung dibebaskan karena masih di bawah umur. Tapi kalau untuk pelaku bullying yang sampai menyebabkan korbannya mengakhiri hidup, pasti kan itu bullying yang sudah dilakukan itu kan pasti cukup berat kayak gitu, karena kan memang memberi tekanan kepada si korban cukup dalam kayak gitu sampai mengakhiri hidup. Nah mungkin kalau dari segi psikologinya sendiri itu bisa diberikan pendampingan pada si pelaku. Jadi nanti kedepannya itu pelaku tidak terus menjadi pelaku kayak gitu. Jadi diberikan pendampingan secara psikologis bagi si pelaku, apa yang perlu dibenarkan, kemudian diberikan pengertian kayak gitu. Kalau semuanya secara hukum kan memang pasti dibebaskan seperti itu. Nah kalau untuk dari segi psikologisnya mungkin bisa diberikan pendampingan terkait bagaimana dia melakukan bullying itu, motivasinya apa. Terkadang kan pelaku tidak memahami bahwa perilakunya tersebut adalah menyakiti orang lain. Niatnya kan hanya bercanda, tapi ternyata orang lain merasakannya berbeda kayak gitu. Nah itu perlu untuk didampingi, didalami lagi seperti apa motivasinya, kemudian apa yang mempengaruhi dia melakukan seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke pendampingan secara psikologisnya sih, karena kan ketika kita bisa membenarkan atau mendampingi secara psikologis kemudian menjadi lebih baik, pastinya kan orang tersebut bisa punya pribadi yang baik dan nanti akan terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi fokusnya ke pendampingan psikologisnya seperti itu. Oke, sedikit menambahkan ya untuk apabila ada pelaku bully yang sampai korbannya itu mengakhiri hidupnya. Nah itu untuk pelaku sendiri itu memang kalau
tadi, resume, difoto, diupload di link yang akan dibagikan setelah ini, dan kertasnya dikumpulkan per kelas. Kertasmu ini adalah absen, jadi yang tidak memiliki kertas folio atau dengan kata lain tadi terlambat dikasih. Oke, atau yang tidak dapat kertas tapi inisiatif pakai bukunya sendiri boleh. Yang inisiatif untuk yang sudah mencatat langsung difoto, langsung diupload, langsung dikumpulkan. Jangan kasih contek temanmu ya, karena saya tadi notice ada beberapa anak yang dia diberikan materi malah ngobras sakar PDW. Sudah jelas dia tidak memperhatikan materi, sudah jelas dia tidak mencatat. Jangan ya dek ya, jangan diberikan contek.